Ini dia saat yang kalian tunggu, terutama para pecinta anime. Lagi-lagi akan kita bahas satu anime bergenre drama romantis. Lumayan buat mengisi kegabutan kalian setelah ditinggal dia yang hobinya ngutang sana-sini. Biar nggak makan waktu lama, langsung saja ke kandang buaya nantangin main Tekken. Ngapain? Ini dia 5 cm per second. Universe, here we go again. Welcome to Anime Rewatch. Film ini ditayangkan perdana pada tahun 2007 yang disutradarai oleh Makoto Shinkai. Siapa yang gak kenal dengan orang ini? Shinkai sendiri mengatakan kalau dalam animenya ini tidak akan ada unsur fantasi dan juga fiksi ilmiah seperti di anime movie kebanyakan. Dengan pengisi suara Kenji Mitsuhashi sebagai Takaki Tono, Yoshimi Kondo dan Ayaka Onoe sebagai Akari Shinohara, serta ada Satomi Hanamura sebagai Kanae Sumida. Disclaimer buat kalian yang baru saja putus dengan pacar, mendingan jangan nonton konten ini. Dan buat kalian yang baru kepikiran untuk nonton film ini, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu biar kalian bisa menentukan apakah pengen lanjut nonton atau nonton filmnya terlebih dahulu. Anime movie ini terbagi dalam 3 chapter yang masing-masing diceritakan dari sudut pandang yang berbeda dan juga menceritakan periode atau timeline berbeda dari Takaki Tono sendiri. Kita mulai dari chapter pertama yang berjudul Cherry Blossom atau Bunga Sakura. Menceritakan hubungan dua anak yang bernama Takaki Tono dan Akari Shinohara pada tahun 1991. Akari ini sebenarnya adalah murid pindahan di sekolah Takaki. Terlihat mereka berdua berjalan pulang sekolah sambil mendiskusikan tentang bunga sakura yang berguguran dengan kecepatan 5 cm per detik. Mereka pun terpisah oleh palang rel kereta ketika Akari memberitahu Takaki betapa menyenangkannya untuk melihat bunga sakura yang berguguran lagi di tahun depan. Kebersamaan mereka harus terpisah jarak setelah lulus SD. Terakhir mereka bertemu di perpustakaan sekolah SD mereka di Tokyo. Setelah lulus, Akari harus pindah ke Tochigi mengikuti orang tuanya yang pindah kerja. Sedangkan Takaki tetap melanjutkan sekolahnya di Tokyo. Karena pada saat itu belum ada alat komunikasi seperti handphone, maka mereka terus menjalin komunikasi dengan berbalas surat. Akari sering meluapkan perasaannya melalui surat kepada Takaki mengenai cuaca dan keadaan di Tochigi yang lebih dingin, yang mana sebenarnya Akari sedang meluapkan kerinduannya terhadap Tokyo. Kala itu mereka telah terpisah selama 6 bulan. Takaki rupanya juga berencana untuk pindah sekolah ke Kagoshima pada saat semester 3 SMP-nya nanti, juga karena pekerjaan orang tuanya sama seperti Akari. Suatu hari, Takaki yang sedang istirahat setelah bermain sepak bola kemudian menanyakan kepada temannya tentang Tochigi. Namun tidak ada satupun temannya yang pernah bepergian ke sana. Takaki sebenarnya berniat untuk pergi ke Tochigi demi bertemu dengan Akari. Namun dia bingung bagaimana caranya agar dia bisa sampai ke sana. Salah satu temannya memberitahu bahwa dia bisa menggunakan kereta peluru. Setelah membaca isi surat dari Akari, Takaki lalu menghitung jarak antara Tokyo dan Tochigi di peta. Lalu mereka berdua pun membuat janji untuk ketemuan di stasiun kereta kota Tochigi. Sesuai janji Akira sebelum berpisah dulu, mereka akan meluapkan kerinduan di sekitar pohon sakura, menikmati indahnya bunga sakura yang akan berguguran. Akhirnya Takaki mempersiapkan segalanya sebelum bertemu dengan Akari di ruang tunggu stasiun pada malam hari. Takaki tetap memaksakan diri untuk menemui Akari meskipun pada saat itu sudah memasuki musim salju. Dalam perjalanannya di kereta, Takaki mengingat masa-masa ketika dia bersama dengan Akari yang membuat Takaki merasa bahwa mereka berdua memiliki kemiripan, pikiran, dan perasaan. Kita pun dibawa flashback ke masa SD, 1 tahun setelah Akari pindah ke Tokyo dan ditempatkan sekelas dengan Takaki. Mereka berdua lebih suka menghabiskan waktu istirahat di perpustakaan, di mana mereka bisa saling mengenal dan akhirnya bersahabat dekat. Bahkan teman-teman mereka mengira kalau Takaki dan Akari ini adalah sepasang kekasih. Tiap hari mereka berdua pulang dan pergi ke sekolah bersama-sama hingga mereka berdua pun akhirnya membuat janji akan tetap terus bersama-sama mulai saat itu. Akhirnya kereta tiba di stasiun Shinjuku. Dengan perasaan campur aduk, deg-degan tidak karuan, Takaki lalu melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan kereta bawah tanah menuju stasiun Musashirawa. Di sana mereka para penumpang akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta ekspres. Pada saat menunggu kereta ekspres tiba, Takaki kembali mengingat masa setahun sebelumnya ketika dia ditelepon oleh Akari dan memberikan kabar bahwa dia akan pindah ke SMP Negeri Tochigi sambil meminta maaf karena akhirnya mereka akan berpisah. Akari sebenarnya telah berusaha meyakinkan kedua orang tuanya bahwa dia tidak perlu ikut pindah dan akan tinggal di rumah bibinya, Katsushika. Namun ayahnya menolak karena menganggap Akari belum dewasa.
Takaki akhirnya tersadar dari lamunannya ketika petugas stasiun menyampaikan kabar keterlambatan kereta ekspres akibat terhalang salju. Kereta pun tiba dan Takaki kembali melanjutkan perjalanannya. Transit 10 menitan di stasiun Kuki lalu akan tiba di stasiun Nogi. Takaki merasa khawatir kalau dirinya akan terlambat dari janji yang telah mereka buat, yaitu jam 7 malam. Apalagi karena faktor cuaca, perjalanannya pun semakin terhambat. Takaki terduduk lesu sambil kembali mengingat masa setelah perpisahan sekolah SD. Ketika Akari baru berkirim surat 6 bulan setelahnya. Semua surat-surat yang ditulis oleh Akari selalu tersimpan dalam ingatannya. Sebelum membuat janji bertemu di stasiun Tochigi, Takaki rupanya telah menuliskan sebuah surat yang akan diberikannya langsung kepada Akari untuk mengungkap isi hatinya yang sebenarnya, karena dia tidak sanggup untuk mengatakannya langsung kepada Akari. Takaki pun tersadar dari lamunannya dan kembali melanjutkan perjalanannya menuju Utsunomiya. Di sana kereta kembali berhenti dan Takaki dengan berlari menuju ke kereta selanjutnya. Takaki malah bertambah panik karena kereta kembali mengalami keterlambatan akibat salju. Ketika Takaki membeli minuman, pada saat merogoh kantongnya, surat yang dia tulis untuk Akari malah diterbangkan oleh angin yang membuatnya malah semakin lesu. Kereta akhirnya tiba dan kembali melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi perjalanannya terhambat karena kereta kembali berhenti akibat badai salju. Waktu janjian ketemuan pun sudah terlambat 2 jam, yang membuat Takaki semakin cemas karena kereta juga ternyata harus berhenti selama 2 jam. Akhirnya, kereta kembali melanjutkan perjalanannya dan tiba tepat sekitar pukul 11 malam. Dia berjalan dengan begitu lemas karena merasa Akira mungkin sudah pulang. Namun ternyata dugaannya salah karena Akira masih setia menunggu di ruang tunggu stasiun tersebut. Akari. Hingga mereka pun akhirnya bertemu, melepas kerinduan sambil menikmati cemilan yang dibawa oleh Akari. Ketika stasiun kereta segera tutup, mereka pun pergi ke pohon sakura seperti yang telah dijanjikan oleh Akari. Namun sayang, seluruh bunganya sudah terlanjur berguguran. Pada akhirnya mereka berdua pun menganggap salju yang turun sebagai pengganti bunga sakura, hingga mereka pun berpelukan lalu berciuman serta berbagi selimut tua di sebuah gudang kecil di samping sebuah tanah lapang. Keesokan harinya mereka pun terpisah. Akari berharap Takaki baik-baik saja, namun dari lubuk hatinya, Akari terlihat ingin menyampaikan sesuatu sambil memegangi tasnya. Takaki juga memutuskan untuk tidak mengatakan bahwa dia telah menuliskan sebuah surat untuk diserahkan kepada Akari. Namun surat itu lenyap, tapi itu sudah tidak penting lagi setelah mereka berciuman. Rupanya ketika Takaki pergi, Akari juga telah memiliki surat yang dia tulis untuk Takaki. Tapi Akari mengurungkan niatnya untuk memberikan surat tersebut dan kembali menyimpannya. Chapter 1 pun selesai. Kali ini kita akan beralih ke perspektif Kanae Sumida. Chapter 2 ini berjudul Cosmonaut. Kini Takaki sudah memasuki usia sekolah SMA Tanegashima kelas 3 pada tahun 1999. Kanae Sumida ini adalah teman kelasnya Takaki. Di pagi hari ketika sedang latihan memanah, Kanae tiba di sekolah dan dengan malu-malu memasuki sekolahnya sambil saling menyapa dengan Takaki. Kanae malah jadi salah tingkah hingga dia bergegas masuk ke kelas. Di dalam kelas, ketika teman-temannya sedang asik membicarakan masa depan pendidikan mereka setelah tamat SMA nanti, Kanae malah diledek karena di pikirannya hanya ada tentang Takaki seorang, sehingga dia tidak mampu menentukan mau lanjut di mana nanti. Kanae sendiri juga tahu kalau Takaki sebenarnya punya pacar yang dikiranya berada di Tokyo. Jadi Kanae Sumida ini diam-diam memang jatuh cinta kepada Takaki. Sepulang sekolah setelah berlatih selancar bersama dengan kakaknya di sebuah pantai, Kanae kembali ke sekolah untuk mengambil motornya. Lalu pulang bersama dengan Takaki yang membuat Kanae senang bukan main. Kanae lalu mengingat kembali ketika Takaki pindah pertama kali ke sekolahnya pada saat kelas 2 SMP, yang mana disitulah awal mula Kanae menaruh hati kepada Takaki hingga mereka melanjutkan sekolah di SMA di sekolah yang sama. Sepulang sekolah, mereka berdua selalu singgah di sebuah minimarket dan Takaki juga selalu membeli minuman yang sama setiap mereka singgah di minimarket tersebut. Kanae juga berulang kali mendapati Takaki menulis sebuah pesan untuk seseorang di ponselnya. Sebenarnya Kanae selalu berharap kalau pesan itu dikirimkan untuknya, walaupun kenyataannya tidak. Keesokan harinya, Kanae dipanggil menghadap guru pembimbingnya karena dia belum menyerahkan formulir isian ke universitas tempat tujuan melanjutkan pendidikannya. Kanae sendiri sebenarnya masih kebingungan antara ingin melanjutkan kuliah atau mengikuti keinginan kakaknya untuk menjadi seorang peselancar handal. Di samping itu, dia juga masih memikirkan kemana pujaan hatinya, yaitu Takaki, akan melanjutkan kuliah. Seperti hari-hari sebelumnya, sepulang sekolah, Kanae kembali dijemput kakaknya berlatih selancar. Setelah selesai, Kanae kembali ke sekolah sambil menunggu Takaki di parkiran. Namun rupanya Takaki sudah tidak ada, hingga Kanae memutuskan untuk pulang dan singgah di minimarket sendirian.
Di perjalanan, Kanae malah mendapati motor Takaki terparkir di pinggir jalan, lalu dia pun mendekatinya. Hatinya terasa pedih melihat Takaki duduk sendiri sambil menulis pesan kepada seseorang dari ponselnya sambil terkadang Takaki menangis. Kanae pun mengajak Takaki ngobrol dan memberanikan diri menanyakan kemana tujuan Takaki setelah tamat SMA nanti. Kanae pun akhirnya membuat origami pesawat kertas dengan menggunakan formulir penerimaan universitasnya setelah mengetahui Takaki rupanya berniat melanjutkan kuliahnya di Universitas Tokyo, meski sebenarnya Takaki juga masih ragu. Perjalanan mereka tiba-tiba terhenti ketika sebuah mobil yang mengangkut peralatan persiapan peluncuran pesawat ruang angkasa. Oh iya, sekolah mereka ini memang lokasinya dekat dengan Tanegashima Space Center. Takaki tiba-tiba mengingat sesuatu yang selalu muncul di pikirannya setiap kali melihat aktivitas persiapan peluncuran roket itu. Sesampainya di rumah, Kanae merasa sangat senang ketika mengetahui Takaki juga ternyata sama dengan dirinya yang masih dipenuhi keraguan tentang masa depan pendidikannya setelah tamat SMA. Kakaknya sendiri mencoba meyakinkan ibu mereka bahwa Kanae pasti sudah memiliki pilihannya sendiri. Sementara di tempat lain, Takaki lagi-lagi menulis pesan di ponselnya. Namun ternyata pesan yang ditulisnya itu tidak pernah dia kirim karena dia kebingungan pesan itu akan dikirim kemana. Sementara dia tidak pernah tahu nomor ponsel Akari yang berada jauh di Tochigi. Keesokan harinya, Kanae kembali berlatih selancar bersama dengan kakaknya. Kanae bersumpah jika hari itu dia mampu menaklukkan ombak dengan papan selancarnya, maka dia akan mengungkapkan perasaan cintanya kepada Takaki yang sudah dia pendam selama ini. Rupanya Kanae berhasil menaklukkan ombak pantai setelah setengah tahun berlatih dengan giat dan kini giliran dia akan melakukan sumpahnya. Seperti biasa sepulang sekolah, Kanae menunggu Takaki muncul di parkiran dan kembali pulang bareng dan singgah di minimarket. Di parkiran, Kanae lalu menarik baju Takaki untuk menyampaikan perasaannya, namun rupanya Kanae malah jadi takut untuk mengungkapkannya. Ketika berniat melanjutkan perjalanan pulang, rupanya motor Kanae mogok dan Takaki pun menemani Kanae untuk pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Di perjalanan, Kanae masih terus memikirkan cara untuk mengungkap perasaannya kepada Takaki. Namun hatinya diliputi keraguan hingga membuatnya menangis karena Takaki selalu bersikap baik kepada dirinya. Dan Kanae juga tidak berani mengungkap perasaannya yang masih dia pendam. Pada saat itu, pesawat luar angkasa Minamitane akhirnya diluncurkan dan seketika itu pula keinginan Kanae untuk menyampaikan perasaannya teralihkan oleh pesawat ruang angkasa tersebut dan membatalkan niatnya karena Kanae merasa bahwa Takaki mengharapkan sesuatu yang jauh di sana yang mungkin melebihi dirinya. Di kamarnya, Kanae meratapi kesedihannya karena harus memendam begitu dalam cintanya untuk Takaki. Chapter 2 pun selesai. Kali ini kita beralih ke final chapter yang akan menceritakan lanjutan Takaki dan Akari. Chapter ini berjudul Byosoku go Sentimeteru atau 5 cm per detik. Pada tahun 2008, Takaki akhirnya menjadi seorang programmer yang sangat sibuk di sebuah perusahaan besar di Tokyo. Di suatu hari, Takaki yang sedang bekerja di ruangannya tiba-tiba mengingat masa lalunya ketika bunga-bunga sakura berguguran. Dia lalu meninggalkan pekerjaannya dan berjalan menuju sebuah perlintasan kereta api yang merupakan jalan yang sama ketika Takaki berpisah dengan Akari semasa mereka masih SD. Takaki tiba-tiba menyadari kalau dia baru saja berpapasan dengan wanita yang tidak asing baginya. Ketika Takaki membalikkan pandangannya untuk memastikan, wanita itu pun berbalik, namun tiba-tiba kereta api melintas menghalangi pandangan mereka. Kita masih belum tahu siapa wanita itu. Di perjalanan, seorang wanita berkacamata bernama Mizuno terus menghubungi Takaki, namun Takaki tidak menggubrisnya. Mizuno ini ternyata merupakan pacar Takaki. Hubungan mereka telah berlangsung selama 3 tahun, namun Takaki tidak pernah benar-benar mencintainya karena masih sering terbayang-bayang dengan perasaannya terhadap Akari. Sementara di tempat lain, Akari rupanya sebulan lagi akan menikah dengan pria pujaan hatinya, dan sudah pasti pria itu bukan Takaki. Di kereta, Akari memikirkan tentang dirinya yang selalu memimpikan kehidupannya saat masih anak-anak bersama dengan Takaki. Setelah dia menemukan surat yang dia tulis terakhir untuk Takaki tentang ungkapan perasaannya yang masih dia simpan di sebuah kotak. Di tempat lain, Takaki kembali menerima pesan dari kekasihnya Mizuno dan menyadari bahwa Takaki tidak pernah benar-benar mencintainya. Mizuno pun akhirnya memutuskan hubungannya dengan Takaki. Perasaan rindu dan cinta kepada Akari membuat Takaki terus merasa tertekan hingga akhirnya dia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya.
Di sebuah toko, Takaki membaca sebuah majalah tentang peluncuran roket ruang angkasa beberapa tahun yang lalu yang terlihat di chapter 2 dalam film ini. Secara terpisah di tempat berbeda, Takaki dan Akari bersamaan naik ke kereta untuk memulai perjalanannya sambil mengucapkan narasi secara bergantian tentang mimpi indah ketika mereka bertemu di musim salju pada usia 13 tahun. Bagian ending cerita ini diakhiri dengan flashback masa kecil mereka ketika masih bersama-sama hingga pada saat mereka terpisah dan menjalani kehidupan masing-masing dengan diiringi lagu One More Time, One More Change milik Masayoshi Yamazaki. Di ending soundtrack tersebut kita akhirnya mengetahui kalau wanita yang berpapasan dengan Takaki di perlintasan kereta adalah Akari yang juga berusaha membangkitkan memori masa kecil mereka dengan berjalan di bawah bunga-bunga sakura yang berguguran. Sayangnya, setelah kereta melintas, Akari tidak lagi terlihat, yang menyisakan Takaki yang tersenyum untuk dirinya sendiri. Wajar kalau film berdurasi sejam ini mendapatkan banyak pujian dan juga penghargaan. Penggambaran dan penyajian plotnya memang realistis dan relatable dengan kehidupan banyak orang, termasuk di Indonesia juga. Makoto Shinkai tidak menyanyiakan karakter-karakter yang ada di dalamnya, yang membuat kita bisa berempati kepada semuanya. Meskipun saya pribadi sulit merasakan empati untuk Takaki, terlalu melankolis dan depresif sih. Dari awal voice overnya saja sudah terasa hopeless, seolah hidupnya itu tidak bisa berjalan dengan normal, dan akhirnya menghasilkan kesimpulan emosi akan mengalahkan akal sehat dan penyesalan akan meruntuhkan motivasi. Untungnya di chapter kedua kita bisa merasakan sedikit simpati kepada Takaki yang dengan ikhlas selalu ramah dan baik kepada Kanae Sumida. Beruntung juga di ending Makoto Shinkai tidak menjadikannya sebagai happy ending dengan mempertemukan Takaki dan Akari yang akan membongkar secara keseluruhan plot yang sudah disusun sejak awal dengan rapi dan menyentuh. Ada beberapa hal menarik yang bisa kita dapatkan dalam anime yang satu ini. Kereta menjadi objek yang akan kita benci di sepanjang film, karena kereta inilah yang menjadi penghalang dan bahkan menjadi pemisah Takaki dan Akari. Sedari awal ketika mereka terpisah di SD, lalu semasa SMP perjuangan Takaki menemui Akari di Tochigi selalu dihambat oleh kereta yang terlambat lah, transitnya kelamaan lah, sampai di ending yang mana kereta malah memisahkan mereka lagi. Sementara roket hanya menjadi simbol harapan dan cita-cita yang melayang dan tidak akan pernah kunjung bisa dicapai dengan begitu mudah. Judul film ini sendiri 5 cm per second berasal dari kecepatan jatuhnya kelopak bunga sakura. Kelopak bunga sakura ini sendiri merupakan representasi metafora manusia, yang mana ketika kita sedang bersama-sama dengan seseorang, beberapa di antara kita mungkin akan perlahan sampai pada akhirnya mengambil jalan masing-masing. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan tulis di kolom komentar ya Universe. Berikutnya anime apa? Tunggu saja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih pula buat kalian yang sudah memutuskan untuk ikut bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.